Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sananet? Kembali bersama saya Rusman Jailani Herman atau Anda kenal dengan nama Fahri Farezi. Saat ini saya berada di Tebing Suban, salah satu objek wisata unggulan dari Kabupaten Cirebon. Untuk itu, mari datang bersama kami di sini. Sananet, pada kesempatan kali ini, Curup Podcast akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, adalah sebuah aktivitas untuk memberikan pemberdayaan kepada anak-anak. Karena kenapa? Anak-anak adalah bagian dari permata hati daripada kedua orang tuanya, dan juga pastinya mereka adalah bunga bangsa, bunga negara. Nah, hari ini telah hadir di Curup Podcast 3 orang tamu kita yang akan kita kulik-kulik sejauh mana apresiasi mereka terhadap seorang anak, yang mana pada hari ini anak ini telah memberikan sebuah torehan emas bagi Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu pada umumnya, yaitu mempersembahkan sebuah aplikasi yang mana aplikasi ini khas dari bahasa Rejang. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Rusman Jailani Herman di Curup Podcast. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa hari ini telah hadir tamu kita, seorang anak bangsa dari Kabupaten Rejang Lebong yang telah mempersembahkan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Curup ke-141 di tahun 2021, yaitu sebuah aplikasi berkamus kata bahasa Rejang. Nah, yang pertama adalah adinda kita, Fatin Halim, Muhammad Fatin Halim. Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sampingnya ada orang tua Fatin, yaitu Bapak Hengki Eko Saputra. Iya. Apa kabar Pak Hengki? Alhamdulillah baik. Ibunya ada Pak Hengki? Ada ya. Ya, Sananet, luar biasa sekali hari ini kita bincang-bincang bersama Fatin, juga kedua orang tuanya, dan juga tak kalah pentingnya hadir salah satu pejabat Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Bapak Kirdes Lapendo Pasju, SSTP MSI. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Kirdes? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Sebelum ke Fatin, Pak Kirdes, ini kita bicara masalah budaya nih. Beberapa saat yang lalu kita melaksanakan hari ulang tahun Kota Curup yang ke-141, dan juga di sana bersama juga penganugerahan gelar Raja dan Ratu untuk Bupati, Wakil Bupati, juga beserta masing-masing istri. Nah, yang saya tanyakan di sini, kita mendapatkan sebuah kejutan ini dari Kota Curup, dan yang kalau saya baca dari profilnya, anak ini bukan berasal dari Sukerejang gitu ya. Bukan berasal dari Sukerejang. Benar Fatin? Benar. Iya, kalau Fatin papanya tadi manggil papanya apa nih? Abi. Abinya berasal dari mana nih? Padang. Dari Padang, suku Padang, Sumatera Barat, Sananet. Kemudian uminya? Bunda dari suku Sunda. Dari suku Sunda. Jadi Jawa Barat. Berarti Jawa Barat bertemu dengan Sumatera Barat, lahirlah Fatin gitu. Nah, di hari ulang tahun Kota Curup ke-141 di tahun 2001 ini, bersama dengan itu kita diberikan hadiah Fatin, yaitu Kamus Kata Bahasa Rejang. Nah, ini selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, apa nih tanggapan dari Pak Kirdes? Ya, terima kasih Bung Fahri. Kita betul beberapa waktu yang lalu ya, Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini telah melaksanakan semacam ritual peringatan Hari Jadi Kota Curup yang ke-141 tahun 2021. Bagian daripada kegiatannya adalah kebetulan kita kemarin telah melaksanakan semacam pesta demokrasi dan sudah mendapatkan bupati dan wakil bupati terpilih. Dalam hal ini Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tradisi kita memberikan gelar adat rajo kepada bupati dan wakil bupati beserta istri. Ini menjadi rajo di tanah Rejang, Curup pada khususnya. Nah, tak selang lama beberapa waktu kita mendapatkan informasi bahwasanya salah satu anak kita, ya anak didik kita, bahkan di tataran
siswa kelas 5 SD ya. Ini memberikan sebuah kado yang luar biasa menurut kami untuk Kabupaten Rejang Lebong, suku bangsa Rejang pada khususnya ya. Iya. Misalnya di saat era di mana kebudayaan mulai dari bahasa, aksara, linguistik dan lain sebagainya, bahasa Rejang sudah mulai, budaya Rejang sudah mulai ya terkesan agak mundur ya, ditinggalkanlah seperti itu. Nah, di hari ini Ananda Fatin Halim telah membuka, mengetuk, bahkan menggedor ya pintu hati kita semua. Walaupun Ananda Fatin bukan dari suku Rejang asli, Ananda telah berhasil menciptakan sebuah aplikasi di hari ini yang memang kalau kita ikuti perkembangan teknologi dan informasi, memang kekiniannya ya itu Iya. kita akan diiring ke kemajuan teknologi informasi, di mana kita tidak bisa lepas dari yang namanya Android Iya, ya, betul ponsel sekali. pinter, sehingga apapun kegiatan kita termasuk di dalam kebudayaan ini juga tidak akan terlepas ke depannya akan menggunakan Semacam budaya baru, Pak ya. betul iya. Jadi Budaya baru. mudah-mudahan nanti dengan karya yang luar biasa dari Fatin ini dapat juga menjadi inspirasi kepada anak-anak Rejang yang lain, bahkan anak-anak Lembak sekalipun di Kabupaten Rejang Lebong ini dapat membuat produk sendiri terhadap sebuah ya kreativitas tentunya yang positif. Demikian, Bung. Iya. Sekarang saya pengen ke Fatin. Fatin, sekarang duduk di kelas 5 SD ya, Iya. di salah satu sekolah dasar swasta yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Iya. Duduk di kelas 5 di sekolah S2 ya, sekolah dasar apa tuh? Sekolah Dasar Unggulan Asia. Iya, saya udah tahu, cuma mancing dia aja. Karena katanya sistem pembelajaran sekarang ini student center, berpusat kepada pelajar. Nah, Fatin, ini Fatin membuatnya berapa lama ini aplikasi ini, dan bahkan sekarang bisa di-download di Play Store gitu, di Play Store. Sekitar versi pertamanya sih belum di Play Store, udah 2 bulan ya. Ya udah 2 bulan. Lalu bulan kemarin, bulan April, diupdate lah dulu pas ada aksara kagangannya. Iya. Lalu cobalah hapus Play Store, emang agak lama karena banyak syaratnya. Jadi akhirnya pun berhasil. Ini apa sih yang melatar belakangi Fatin sehingga tertarik untuk membuat aplikasi ini? Atau memang ini katakanlah tugas dari sekolah? Atau tugas dari ayah dan ibu? Iya. Ya awalnya sih Fatin belajar pemrograman itu pas Fatin lagi hobi main game tuh. Nah lalu Abi ngomong, daripada main game mending coba buat game. Nah setelah itu dicobalah Fatin buat game menggunakan bahasa pemrograman Python. Setelah itu kata Abi, dan juga ini cobalah ngebuat aplikasi persaudaraan. Karena pas pandemi ini jarang ketemu guru sekolah, jadi agak susah ya gitu ini belajar bahasa Rejang. Jadi Fatin buatlah kamus itu untuk membantu Fatin belajar dan teman-teman. Apa sih yang membuat Fatin tertarik dengan bahasa Rejang gitu? Apa karena memang ini ada semacam apa ya Pak ya, muatan lokal? Kalau dulu ada istilah muatan lokal, apa sekarang memang ada? Masih ya, muatan lokal. Oke. Fatin tertarik karena ya gimana ya, untuk ya belajar bahasa Rejang supaya ya bisa ngerti apa yang orang sini katakan, dan mungkin kedepannya Fatin ngebuat kamus-kamus lain. Oke. Yang seperti kamus bahasa Padang misalnya. Oke. Kembali ke ini ya, kembali ke asal. Sekarang ke Pak Hengki. Pak Hengki, tentunya mendidik anak itu tidak gampang ya menurut saya. Artinya butuh, apalagi di kondisi kekinian, anak-anak lebih dekat dengan gadget. Dan tadi udah sana kita dengar sendiri bahwa Fatin sudah mengakui sendiri bahwa dia hobi juga main game. Namun memang cerdiknya nih Pak Hengki diarahkan gitu, diarahkan anaknya, apalagi pada waktu dalam suasana COVID ini pembelajaran banyak di rumah gitu. Nah, kenapa sih Pak Hengki? Gimana sih merayu Fatin sehingga
dari dia hobi games kemudian bisa diarahkan untuk bisa membuat aplikasi diawali dengan pemahaman bahasa program. Python ya? Iya. Python. Oke. Jadi gini, Bang Fahri, Iya. mungkin pada awalnya saya juga apa ya, belum kelihatan Mhm. Fatin ini mau menuju ke mana, Hmm. kemana. Cuman selama pandemi saya lihat dia tuh apa ya, ketertarikannya tuh lebih ke science, Mhm. Terus juga saya lihat juga dia kayaknya kok ini ya, apa, dia tuh suka nonton apa, profil-profil orang ini seperti kayak Jack Ma, Aha. terus juga Mark Zuckerberg, Mhm. terus Steve Jobs. Nah, kayaknya dia ini bisa kita bisa kita apa namanya, kita provokasi sih. Iya, diprovokasi ya, diarahkan. Kalau mau berhasil. Atau memang bapaknya sendiri juga termasuk yang suka Jack Ma dan seperti itu. Kebetulan saya juga suka sama teknologi, cuman Iya. cuman sebatas user. Sebatas user Bukan gitu ya. developer. Bukan, Kalau saya oke. memang suka sama teknologi, dan kebetulan bidang pekerjaan saya juga di bidang teknologi. Bidang teknologi. Cuman, kalau untuk membuat program, terus terang saya angkat tangan. Nah itu, bagaimana mengarahkan Fatin gitu? Tadi kan dia ngaku sendiri nih, awalnya kan dia suka main games gitu kan. Ya saya yakin anaknya di rumah yang sebagai orang tua gitu, anaknya pasti banyak ya. Jangan-jangan bukan hanya anaknya, bapaknya pun atau ibunya juga hobi main games gini kan. Nah ini bagaimana sih trik dan caranya untuk bisa mengarahkan seorang anak yang awalnya hobi game, terus diarahkan sehingga dia mampu untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Curup Podcast. Salanet masih di Curup Podcast bersama saya Rusman Jailani Herman atau Anda kenal dengan Fahri. Salanet, seperti yang saya sampaikan tadi, kita pengen kulik-kulik informasi dari bapaknya Fatin atau Pak Hengki tentang bagaimana merubah pola anak yang hobi game sehingga mencintai sebuah teknologi seperti itu. Tapi sebelum itu saya pengen ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, Bapak Kirdes. Pak Kirdes, Iya, Bung. ini tentu butuh upaya yang sangat luar biasa pastinya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon dengan tantangan COVID, bagaimana mengupayakan sehingga anak-anak tetap belajar di rumah. Gimana tuh, Bung Kirdes? Iya, makasih Bung Fahri. Fatin ini menjadi sebuah ya apa ya, semacam fenomena yang kita temukan di pembelajaran tidak tatap muka ya, secara tatap daring muka. ya, pembelajaran dari rumah. Bahwasanya hari ini telah tercipta sebuah hasil ya, mungkin secara tidak disadari dan tidak dimaksudkan dari awal, direncanakan dari awal, bahwa dengan seringnya belajar daring, memegang fasilitas telepon pintar, ananda kita, siswa-siswa kita ini ya mungkin banyak yang hanya bermain game saja. Iya. Namun kan ada juga ternyata salah satunya Ananda Fatin ini menggunakannya dengan bijaksana, bahkan luar biasa. Iya. Ya, mulai dari main game, menciptakan game, terus Iya. sekarang menciptakan aplikasi yang kebetulan ya di bidang kebudayaan, yang salah satu tugas dan pokok fungsi pemerintahan di Iya. dinas kami. Iya. Ya. Selain memang di dunia pendidikan, siswa juga merupakan binaan daripada dinas pendidikan dan kebudayaan ini. Nah, hari ini kita mengajak bahwasanya kepada seluruh siswa di Kabupaten Rejang Lebong, seperti kalau di dunia sains ya, itu ada semacam strategi SWOT ya. Jadi Iya. berbagai tantangan itu bisa kita eksplor agar menjadi sebuah keuntungan bagi kita
ketika memang ini dapat diramu dan diformulasikan demi kebaikan dan mendapatkan manfaat daripada tantangan itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Ananda Fatin, dengan tanpa disadari belajar dari rumah, megang Android, megang telepon pintar. Ada juga hobinya dieksplor, dibimbing sama ayahanda ataupun abi. Ini sampai kemarin kita sudah melihat sendiri bagaimana Ananda Fatin mendemonstrasikan. Awalnya kita kurang yakin nih. Awalnya kita apa iya sih Ananda Fatin yang notabene kelas 5 SD ya, itu bisa bahasa-bahasa programmer, bisa mengoperasikan. Pakai coding-coding yang sangat luar biasa. Betul sekali. Bahasa-bahasa alam gaib pokoknya gitu. Ternyata di satu kesempatan kemarin kita dipertemukan di fasilitas oleh pihak sekolah. Memang ini memang produk asli Ananda Fatin. Di mana awal kita pikir ini jangan-jangan udah dibuatin duluan sama abinya nih. Besok tinggal demonstrasi sama si Fatin. Ternyata tidak seperti itu. Berarti udah dicek semacam keabsahannya gitu. Betul, Bung. Ya, Sananet, kita masih di Curug Podcast, kita juga masih di Tebing Suban. Nah, pastinya kita akan mengitari ada apa aja di seputar Tebing Suban ini sehingga bisa menjadi sebagai referensi Anda ketika Anda akan berdharma wisata atau berlibur di akhir pekan. Jadi tetap bersama kami di Curug Podcast bersama Fatin dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Jangan kemana-mana. Sananet, masih bersama saya di acara Curug Podcast. Pak Kadis, ini Fatin udah dikasih hadiah belum ya? Stop, jangan dulu. Fatin udah dapat hadiah belum dari Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong? Udah sih. Oh, mantap lah. Ini bocorannya, Pak. Itu apa ada mata anggarannya Pak untuk memberikan hadiah begini? Tidak ada. Tidak ada. Hanya saja secara spontan kemarin dari teman-teman kantor ini mengapresiasi bentuk dukungan, dan juga kemarin dari pihak sekolah SDUA juga ini merasa bangga sekali atas rasa yang haru ini adalah semacam sedikit untuk sebagai penambah motivasi pun dengan anak-anak siswa-siswa yang lain agar paling tidak menginspirasi lah pada apa yang telah dilakukan oleh Ananda Fatin. Sebentar Pak Kadis. Sekarang kan pembelajaran sudah mulai tatap muka ya. Iya, baik. Tadi sempat kita ngobrol sejenak bahwa pembelajaran ini secara nasional sudah pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan pada bulan Juli di tahun 2021 ini. Nah, kalau pada masa pandemi kemarin, Pak, apa sih tantangannya? Karena mengawaki dunia pendidikan, yang mana kita terbiasa tatap muka dan sekarang harus online. Nah, salah satu hasil adalah Fatin, salah satu contohnya gitu. Apa sih tantangan pada waktu itu, Pak? Baik, berkenaan dengan pembelajaran daring ya, belajar dari rumah. Banyak sekali tantangannya, terutama tentunya yang kita alami adalah fasilitas sarana dan prasarana. Masih ada beberapa tempat di daerah kita yang blank spot seperti itu ya. Ini merupakan hal yang tidak bisa kita pungkiri, sehingga ada kesan kemarin pada saat di tahun pandemi 2020 yang baru masih ini
bukan belajar dari rumah, bahkan ya terkesan liburan mereka karena Betul. mau melaksanakan daring dari mana sinyalnya nggak ada gitu Iya. kan. Tapi alhamdulillah berjalan ke sini ada beberapa sekolah yang telah menginisiasi belajarnya secara tatap muka dari rumah ke rumah. Tatap muka Luar dari biasa, rumah ada ke rumah. beberapa sekolah di daerah Lembak, di SD PUT kemarin laporan kepada kami dan menyampaikan secara bukti otentik, foto-foto dan video. Iya. Gurunya yang menyambangi ke siswa SD. Memang kebetulan siswanya belum terlalu banyak, sehingga gurunya masih terjangkau untuk dapat menyambangi anak-anaknya. Visit langsung ke lokasi, Betul. luar biasa. Luar biasa nih para guru, khususnya di daerah Lembak, luar biasa sekali pastinya. Ini luar biasa sekali memang kalau kita kembalikan bahwa memang guru ada pahlawan tanpa jasa, tanpa tanda jasa gitu, bukan tanpa jasa ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Sebelum ke situ Pak Kirdes, ini kan artinya pendidikan anaknya tidak lepas juga tadi seperti kita katakan bahwa tidak lepas dari peran dari orang tua. Nah saya pengen tadi kulik lagi dengan Pak Hengki. Pak Hengki, ini tadi bagaimana sih tipsnya nih? Karena anak-anak, saya yakin dan percaya anak-anak ada kerasa bosan gitu kan. Terkadang apalagi sudah kurun waktu biasa bertatap muka, berinteraksi dengan teman. Sekarang mereka mesti berinteraksi dengan teman tetapi dengan media yang lain gitu. Dan Pak Hengki udah berhasil nih. Katakanlah sudah berhasil. Nah bagi tipsnya nih gimana nih? Karena anak Asosiasi Fatin kan memang zamannya bermain gitu. Zamannya berinteraksi dengan temannya gitu kan. Bagaimana nih? Ya, Merubah polanya gitu kan. Dari yang hobi games, kemudian gamesnya diarahkan kepada yang sesuatu yang karyanya gitu. Terima kasih Bung Fahri. Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tips, sebenarnya nggak ada tips khusus sih. Iya. Apa ya? Kalau saya lebih ke melihat potensi anak, Pak. Jadi kalau saya gimana ya? Saya tuh nggak memaksa anak untuk menyukai sesuatu. Jadi kalau dia memang suka sesuatu, bagaimana caranya agar kesukaan dia tuh bisa menghasilkan hal yang positif. Seperti yang diceritakan Fatin. Kalau pertama awalnya dia sama seperti anak-anak yang lain, dia suka nge-game. Suka nge-game. Tantangan. Daripada buat ada challenge gitu ya. Ada challenge kayak gitu. Daripada buat game, kenapa nggak jadi developernya? Jadi ininya. Itu tanpa saya ajari. Saya pun juga sebenarnya apa ya? Kalau dibilang kaget gitu. Kaget dan tak percaya gitu. Dalam waktu sesingkat ini, terutama mungkin Fatin ini produk positif dari hasil pandemi. Produk positif dari hasil pandemi. Jadi selama pandemi ini banyak waktu luang dia yang alhamdulillah ya Fatin gunakan untuk hal-hal yang positif. Salah satunya itu tadi mungkin karena apa ya, bahasa pemrograman ini kan dia belajarnya tanpa mentor nih. Nah itu yang jadi itu kalau kita zaman dulu kan pembelajaran mungkin Pak Kirdes juga ngikut ya. Kita dulu biasanya pokoknya udah menjelang maghrib kita mesti di dalam rumah gitu. Kalau kita nggak pergi mengaji gitu kan. Kemudian pokoknya kalau kita keluar rumah otomatis kita sudah kena gebuk lah segala macam. Seperti itu. Nah, kalau anak-anak sekarang kan kita tidak, pola pendekatannya tentu akan berbeda seperti itu. Jadi diberikan seperti challenge, berikan tantangan, kemudian bahasa program ini kan biasanya itu baru bisa dipelajari oleh katakanlah anak-anak tingkatan SMA gitu. Dengan bahasa-bahasa program ini bagaimana mengenalkan mereka dengan coding-coding yang sangat luar biasa itu yang membuat otak jadi nggak karuan. Jadi itu tadi saya ngelihat Fatin kayaknya suka ya lihat apa itu tadi kan yang kayak profil-profil orang-orang yang memang sukses di dunia IT seperti itu kan. Ya saya kasih itu tadi apa namanya? Kak, coba lihat tuh Kak. Kayak Mark Zuckerberg. Dia apa namanya? Prosesnya tuh nggak gampang. Belajar secara otodidak, secara pendidikan juga dia mungkin seperti kita tahu kan Mark Zuckerberg kan juga apa namanya? Pendidikannya agak tertunda begitu kan. Cuman dia berhasil menciptakan yang aplikasi yang bisa merubah budaya dunia. Diberikan semacam contoh-contoh kepada dia gitu, penanaman katakanlah contoh-contoh yang kekinian lah model seperti itu. Dan alhamdulillah Fatin bisa apa ya? Bisa ngambil sisi positifnya. Jadi dia secara otodidak dia googling, terus dia belajar. Pernah dia waktu dia ulang tahun kalau nggak salah itu dia nggak minta apa-apa, cuma minta buku tentang belajar Python ya. Itu memang benar tuh.
Kenapa tertarik untuk minta sama Abi Hengki itu buku Python? Kenapa tidak pemrogram yang lain, kan banyak pemrogram. Kenapa mau Python benar? Apa karena suka sama ular Python? Ya, kenapa tuh? Awalnya gimana nih tertarik dengan bahasa program? Awalnya Kalau kata Abinya sih karena di awal suka main games gitu kan, dikasih challenge. Ketika nge-game tuh lihat ada tokoh-tokoh sukses di dunia gitu kan, ada Mark dan segala macamnya gitu. Kenapa jadi tertarik, Fatin? Awalnya sih Watin nggak tahu apa itu coding, nggak tahu apa itu Python. Cari-cari aja cara untuk ngebuat game gitu. Nah, akhirnya ketemu googling gitu ya. Ya, akhirnya ketemu lah, belajar lah bahasa pemrograman. Itu diajarin apa itu if else statement, loop, lain-lain. Dan akhirnya pun ada situs namanya code.org mengajarkan Fatin tuh coding. Nah, Fatin tuh gimana ya? Itu di salah satu situs itu mengajarnya dari nol atau gimana? Dari nol. Dari nol. Nah, di dalam sini sejauh mana sih peran ayah Fatin gitu ya, Abi Fatin dalam rangka membimbing? Atau dia dibiarin aja gitu? Atau jangan-jangan bapaknya ini ahli program juga ya? Gimana tuh, Fatin? Peran Abi Fatin sih ya ngasih challenge. Iya. Lalu dia juga memperkenalkan. Pas Fatin bingung, gak ada ini yang bagus cara ngebuat game. Nah tuh kasih tahu kalau mau yang bagus harus belajar coding. Nah, lalu Fatin cari-cari tahu di YouTube, di Google cara coding gitu ya. Coding. Lalu ya ketemulah situs code.org ini. Fatin belajar. Kalau challenge dari Abi itu ada hadiahnya nggak? Kok ketawa gitu? Jadi penasaran saya. Ya, ada hadiahnya juga nggak? Apa karena ada hadiahnya atau gimana? Kenapa Fatin itu tertarik? Lagian Fatin tertarik juga, kayaknya bagus juga itu kan. Jadi ya Fatin coba-cobalah untuk senang-senang gitu. Kalau di sekolah sendiri ada semacam ekskul yang berkaitan dengan IT nggak, Fatin? Nggak ada. Jadi belajar sendiri gitu ya, belajar sendiri. Iya. Otomatis dengan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa itu ya. Iya. Itu Pak Gadis. Kembali ke ini, apa tidak terpikir Pak Gadis membuat semacam mengumpulkan anak-anak Rejang Lebong yang seperti Fatin gitu ya. Seperti Fatin artinya nanti membuat sesuatu untuk Rejang Lebong yang lebih baik, dalam lebih bercahaya gitu terkait masalah IT. Karena memang saya pernah membaca salah satu katakanlah pendapat dari beberapa tokoh di dunia bahwa yang namanya pandemi Covid itu tidak akan pernah hilang hingga 100 tahun lebih katanya gitu kan. Dan otomatis pola hidup kita, kultur kita udah jadi berubah. Gimana Pak? Jujur kalau untuk mengumpulkan ya anak-anak seusia Fatin yang memiliki hobi, kegemaran yang produktif dan positif, sebenarnya kita belum kepikiran ke sana ya. Tapi hari ini kita ingin berkomunikasi dengan Ananda Fatin bagaimana untuk bisa mengembangkan apa yang telah dibuat oleh Ananda Fatin kemarin. Jadi kita akan mencoba mencarikan semacam mentor mungkin ya dari luar, bagaimana nanti bisa membimbing Fatin ini bagaimana mengembangkan. Hari ini dalam aplikasi kamus Ananda Fatin ini masih kata demi kata, word by word ya, masih belum bisa merangkai suatu kalimat. Nah ini bagaimana nanti bisa kita kembangkan aplikasinya untuk dapat merangkai kalimat ke kalimat, bahkan sebuah narasi yang panjang bisa diterjemahkan sekaligus. Pun juga berkenaan dengan bahasa, karena bahasa Rejang sendiri kita tahu bahwasanya ada tiga bagian daerah yang memiliki agak perbedaan, sedikit perbedaan. Nah ini juga bagaimana nanti akan bisa nyambung ketika dari Melayu Indonesia ke Rejang ke Indonesianya, ketika dari tiga daerah ini gitu kan. Bukan hanya Rejang Lebong saja, tapi yang Lebongnya dan Kepahyang ini nanti juga bisa ikut serta di dalam kamus ini nantinya. Makanya perlu sekali kita mentor-mentor baik bahasa Rejangnya maupun mentor dari aksara keagangannya, termasuk mentor di bidang IT-nya.
Dan siap apa untuk mengenai Olimpiade Science, Pak. Olimpiade Science, dan saya pernah dengar juga Fatin salah satu pemenang lomba untuk Olimpiade Science gitu. Dan bidang ilmu sosial ya Fatin ya. Ini bidang IPS seperti itu. Nah, kita juga pernah ada lomba-lomba semacam robotik dan segala macam model seperti itu. Nah, dalam kondisi kekinian Pak, upaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gimana Pak? Kita kalau Olimpiade Science, kebetulan sejak pandemi 2020 kemarin itu dihentikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Ketika nanti memang sudah dimungkinkan untuk ini dilaksanakan kembali seperti tahun-tahun pra pandemi, ya kita akan tingkatkan lah ya bagaimana nanti memang anak-anak yang memiliki kompetensi, bakat, karena belum tentu nih seperti tadi Ananda Fatin dia ternyata dari sains IPS ya, dari IPS ke tapi menguasai masuk IT gitu. Itu kan kadang-kadang di sana di perjalanan baru kita sadari bahwa bakat anak ini ke sini, yang itu ke sini, dan itu mungkin pihak sekolah dapat membimbing ya, kami kira nanti akan bekerja sama dengan ini segala apa yang bisa kita dorong ya anak-anak siswa kita ini kiranya dapat diarahkan ke hal yang positif. Baik, Salanet, kita akan kulik secara lebih dalam lagi tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kreativitas anak bangsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curu Podcast. Salanet, masih bersama saya di Curu Podcast dan dengan narasumber yang sama, ada Fatin, Ya. ada Abi Hengki, dan juga ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Kides Lapindo Pasju, SSTP MS. Ini ngomongnya harus pelan-pelan karena tadi berkaitan dengan kamus kata yang dimiliki oleh Fatin. Karena ya itu tadi, jangan sampai kita menyebutkan kata yang salah. Tadi sananya kita udah bicara banyak gali dari Abi Hengki bahwa memang mesti diberikan challenge, mesti diberikan tantangan kepada anak karena memang mereka sudah terbiasa untuk belajar di rumah, belajar bertatap muka, dan saat tertentu karena kondisi Covid otomatis mereka tidak lagi belajar di rumah, tentu butuh pengawasan dari kita semua selaku orang tua sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Saya pengen kembali ke Fatin. Ya. Fatin, tadi mengatakan bahwa belajar ini adalah tantangan dari ayah, kemudian dari Abi gitu ya, kemudian diawali dengan mempelajari program Python gitu. Terus sekarang juga ditantang lagi. Tadi udah dengar juga bagaimana misalnya tadi kalau sekarang ini baru sebatas kata per kata. Tadi Pak Kat juga menantang bagaimana misalnya ada timbul nih, karena kan setiap di suku Rejang ini yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu ada Rejang Utara, ada Rejang Lebong, atau Rejang Curug, kemudian Rejang Kepahyang punya dialek yang berbeda-beda, model seperti itu. Tentu dialek yang berbeda dengan kata yang berbeda. Nah ini gimana nih Tin, tantangan ini? Kira-kira bisa mampu untuk diwujudkan nggak Tin? Bisa sih. Bisa. Ya bisa. Bisa gitu ya. Insya Allah. Kemudian gini Tin, tadi selain aplikasi kamus kata bahasa Rejang, apa aja sih yang sudah Fatin buat selain ini? Kalau yang ini kan udah dipublish nih, udah publish di Play Store. Nah kalau yang belum dipublish atau yang masih disimpan apa aja nih? Banyak sih, yang jelas yang pertama itu game ya, karena program pertama itu game. Pertama kali buat game ya sebelum kamus kata. Apa lagi? Lalu pendeteksi wajah. Pendeteksi wajah itu kalau yang pendeteksi wajah ini gimana maksudnya? Bisa tahu kalau ini wajahnya ganteng gitu. Atau ini wajah pencuri gitu. Mendeteksi wajah nanti sih. Cuman kali ini dia tuh mendeteksi wajahnya pakai masker atau enggak. Cuma sayangnya algoritmanya masih satu orang, belum banyak orang. Oh, jadi aplikasi untuk mendeteksi wajah orangnya pakai masker atau tidak gitu. Ya. Oke. Terus lalu ada games, ada mendeteksi wajah,
Terus apalagi ini 2 nih. Ada web browser sendiri, lalu browser Cari sendiri. Oke. text editor, Lalu kamus kata bahasa Rejang. Kamus kata bahasa Rejang, luar biasa sekali tadi ya. Bahwa Sananet memang ini perlu peran serta kita semua dalam rangka untuk membina anak bangsa, pengawasan dari rumah dalam kondisi COVID ini, karena mereka yang namanya gadget atau gawai itu bisa dikatakan 24 jam tidak lepas dari mereka. Bukan hanya mereka sih, sebenarnya kita juga seperti itu. Pak Gadis, tentunya ada banyak hal untuk memberikan terkait dengan masalah dunia pendidikan dan juga kebudayaan. Artinya sekarang sudah terjadi semacam pergeseran budaya yang dulu katakanlah kita selalu belajar tatap muka, kemudian bisa kita katakan juga bahwa Fatin ini adalah produk pandemi, belajar secara daring dari rumah masing-masing gitu. Terus sekarang ini yang ingin saya tanyakan adalah ada tidak semacam program ke depan yang ingin diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Cilegon, tentunya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka terkait penyesuaian dengan kondisi yang ada. Walaupun di sisi yang lain, inovasi tersendiri dari kita Rejang Lebong melihat bahwa ini sudah salah satu bukti contoh, dan kita belum tahu nih, Sananet, apakah ada yang semodel Fatin ini untuk di daerah lain seperti itu? Ya baik, pada dasarnya kalau secara khusus tidak ya di pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, karena yang namanya tugas pemerintahan khususnya bidang pendidikan ini adalah sebuah kewenangan yang masih di sentralisasi dari pusat ya. Tapi namun demikian bahwasanya sejak kepemimpinan Mas Menteri Pak Nadiem Makarim ini memang arah-arahnya ini memang ke sana nanti ini. Arah-arahnya ya. Kita lihat hari ini seperti yang mungkin pertanyaan Bung Fahri, ada nggak di daerah lain? Nah kebetulan baru kemarin juga kita nonton berita di salah satu SMP di Pulau Jawa ya, ini telah menemukan sebuah aplikasi, bahkan ini sudah diintegrasikan ke mesin, sebuah mesin motor, di mana mesin motornya diintegrasikan dengan EKTP. Ketika nggak pakai EKTP yang bersangkutan, motornya nggak bisa hidup. Ini luar biasa. Artinya ini juga mungkin sebagai inspirasi kepada siswa-siswa kita yang ada di Rejang Lebong, khususnya banyak yang bisa dikembangkan. Tadi kalau kita bincang-bincang di luar layar sama Ananda Fatin ya, bahwasanya masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Amati, tiru, kembangkan ya. Ini memang sepertinya gampang disebut, susah diaplikasikan. Tapi kami kira sepintas diskusi dengan Ananda Fatin yang memang mereka mungkin indera pencernaan terhadap hal-hal baru lebih apa ya, sensitif gitu kan, lebih baik daripada kita. Mungkin ini bukan hal yang sulit dan bukan hal yang mustahil. Artinya masih hal-hal banyak lain yang berkenaan dengan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 ini yang dapat kita kembangkan sebagai hal-hal yang produktif dan bahkan nanti suatu saat bisa menjadi sebuah bisnis mungkin ya. Karena kita tahu Mas Menteri sendiri, Menteri Pendidikan hari ini itu adalah seseorang yang sukses di bidang teknologi informasi, bukan dari bidang pendidikan. Demikian, Bu. Baik. Sananet, waktu sudah menunjukkan pukul 17:56. Tentunya kebersamaan kita juga harus sudah kita akhiri ya, seperti itu. Namun sebelum kita akhiri, saya pengen tanya kata-kata terakhir, seperti mau apa aja. Saya pengen tanya dengan Fatin, harapannya apa nih ke depannya untuk Fatin? Cita-citanya, kemudian harapannya kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Cita-cita dulu ya. Ya, boleh. Cita-citanya sih ada 2 sih, dan dua-duanya berhubungan dengan IT. Satu jadi hacker baik, maksudnya itu. Hacker jadi, ada yang baik ya. Hacker baik gitu ya. Jadi maksudnya itu misalnya dibayar Google untuk nge-hack Google, untuk cari tahu di mana kelemahan Google. Dengan begitu digaji dan dibetulkan oleh Google itu sendiri. Jadi bekerja dengan Google gitu. Oke, lanjut. Yang kedua developer. Ya. Oke, harapannya terhadap pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau bonus sudah dapat kan? Harapannya sih ke depannya lebih banyak lah
pembelajaran pemrograman, lalu lain-lain juga kebudayaan. Soalnya sekarang agak gimana ya, agak dikit gitu tentang budaya-budaya terutama di Rejang. Iya, ini karena Fatin latar belakangnya dari suku Sunda dan suku Padang gitu. Jadi artinya mohon ada semacam literatur mengenai suku Rejang. Siap. Baik, ini Abi Hengki. Ya. Selaku orang tua, harapannya gimana Abi Hengki? Harapannya kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan masalah pendidikan anak. Ya, yang pertama gini, selaku keluarga saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan perhatian yang diberikan kepada Fatin. Ya. Dari Pak Kirdes, dari Dinas Pendidikan. Juga mungkin terima kasih buat Dewan Guru SDUA Teman Harapan yang sudah membimbing Fatin, karena sedikit banyak pasti Fatin itu belajar bahasa Inggris, kan coding kan lebih banyak ke bahasa Inggris sebagainya, itu tuh dibentuk di sekolahnya seperti itu. Untuk kedepannya mungkin harapan saya ya itu tadi, Fatin nih bisa lebih mengembangkan potensinya di bidang IT yang dia sukai seperti itu, dan juga jangan merasa berpuas diri kayak gitu tadi, jangan sombong, jangan ujub mentang-mentang udah bisa buat aplikasi, yaitu sebagai starting point sekarang buat sebagai starting point, dan juga kepada mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat anak-anak lain, karena saya percaya setiap anak tuh punya keistimewaan masing-masing yang mungkin enggak di bidang IT saja, tapi ada di bidang-bidang lain, ada mungkin di bidang olahraga, di bidang kebudayaan seperti itu. Mungkin itu saja, Bung Fahri. Baik, sekarang Pak Kirdes, pesan-pesannya untuk Fatin dan juga anak bangsa yang lainnya dan harapan ke depan bagi pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong. Ya, baik, mungkin sebagai closing statement ya, kepada Ananda Fatin. Yang pertama, dari pemerintah daerah, mewakili pemerintah daerah, kami berharap bahwasanya potensi-potensi yang ada ya ini dapat selalu dieksplor dan dikembangkan ya. Kalau bisa ajak teman-teman yang lain. Kalau kemarin Fatin yang di-challenge sama Abinya, besok-besok Fatin yang men-challenge teman-teman yang sebayanya gitu kan. Bahkan nanti ini agak sedikit pribadi ya. Nanti Bapak juga berharap anak Bapak yang mungkin yang adik kelasnya Fatin hari ini mungkin mau berguru nih sama si Fatin gitu kan. Terus desain grafis ya. Nah, betul. Terkhusus sama Abinya Fatin ya. Kami menitipkan Fatin ini ya kalau secara genetik ini anak beliau ya, anak Abi Hengki. Tapi secara hidup berbangsa, bernegara, Fatin ini adalah anak bangsa. Kami menitip Fatin ini untuk dapat dibimbing dan diarahkan. Karena luar biasa, ini aset yang luar biasa. Kalau seandainya ini nanti suatu saat diculik sama orang-orang Google, mungkin orang-orang yang hacker yang tidak baik, kalau istilah Fatin ini terbayangkan bagaimana nanti Fatin ke depannya. Untuk itu mungkin mulai hari ini kita mulai berpikir bagaimana untuk mengembangkan bakat si Fatin ini dan kita arahkan. Karena pemerintah sudah barang tentu tidak bisa bergerak sendiri ya. Pasti yang paling dekat yang ketemu 24 jam dengan Fatin ini adalah Abi dan ibundanya. Maka daripada itu kami menitipkan ya kepada orang tuanya untuk ke depan gimana kita cari mentor kah atau bagaimanakah, dan sama-sama kita saling mengingatkan. Mungkin Fatin susah untuk berkomunikasi secara langsung kepada kami, tapi Abinya kami kira sama-sama kita berprofesi dan sebagai aparatur di pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan ya bagaimana nanti untuk Fatin ini ke depannya dan apa kira-kira peran yang bisa kami ambil nih, karena kami juga jujur agak awam juga ada bahasa-bahasa programmer ini kan, artinya ketika nanti ada atensi dari Fatin, sebisa mungkin nanti kita dari Pemda untuk dalam hal ini di kebudayaan, kalau berbicara dengan aksara kaganga, bahasa Rejang, kamus ini, kita akan mencoba untuk memfasilitasi sebisa mungkin. Mungkin demikian Bung Fahri. Baik, terima kasih Pak Kirdes, juga Abi Hengki, juga Fatin. Sananet, demikianlah kebersamaan kita dalam Curup Podcast dalam edisi kali ini. Khusus kita menghadirkan Fatin, seorang anak dari siswa dari SD S2
di Kabupaten Rejang Lebong, anak bangsa, dan pastinya ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa berikanlah kepada anak-anak kita kesempatan mereka untuk berkarya dalam bidang apapun. Jangan pernah batasi mereka untuk berkreasi, ya. Arahkan mereka sesuai dengan potensi mereka. Jangan pernah katakan tidak bagi kreativitas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejang Lebong bercahaya.